Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, lisihhati jasadina wa qulubina, lishfa amradina zahiran wa batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam, limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua di dunia maya, saya ucapkan salam sehat selalu, salam sejahtera selalu, salam damai selalu. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi sehat wal afiat, dianugerahi panjang umur yang berkah oleh hadiratnya. Moga-moga saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sedang dirundung sakit, moga-moga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga adanya virus corona ini berangsur-angsur menjadi lenyap dari bangsa kita, dari negeri kita, dari Indonesia tercinta ini. Oke kawan-kawan, ini angin sangat banter sekali, ombak berdebur-debur. Moga-moga bersamaan dengan deburan ombak makin berdebur pula kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji dari pantai Laut Selatan Yogyakarta, dari pantai Parangtritis. Kita menghayati kemahaan Allah Ta'ala bersamaan dengan adanya debur ombak dan angin yang berhembus kencang ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa hafadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tufnih basyariyataka wa tamutu lam ta'ruj ma'arijal malakut. Oke, makalah ini berbicara
tentang bagaimana kita mematikan adanya gejolak dimensi basyariah kita agar membubung tinggi roh kita, nilai amal kita menuju alam malakut, menuju alam keilahian. Apa yang disebut sebagai dimensi basyariah kita? Dimensi basyariah kita itu menunjuk kepada jasad kita dengan segala yang menyertainya berupa berbagai macam keinginan kepada segala sesuatu yang fana. Itu dimensi basyariah kita. Nah, karena itu dimensi basyariah yang berkaitan dengan adanya berbagai keinginan terhadap segala sesuatu yang fana itu mesti kita matikan terlebih dahulu agar membubung adanya kekuatan rohani di dalam diri kita. Selama orang masih diganduli oleh dimensi basyariah ini, oleh berbagai macam keinginan kepada segala sesuatu yang musnah oleh waktu, maka selama itu pula manusia akan tetap terpenjara oleh jasmaninya sendiri. Selama itu pula manusia tidak akan pernah mengalami kelahiran yang kedua. Apa kelahiran yang kedua? Kalau yang pertama adalah kelahiran diri kita dari rahim ibu, sementara kelahiran yang kedua adalah kelahiran kita secara rohani, munculnya kesadaran baru secara rohani. Itu kelahiran yang kedua. Jadi karena itu kita harus menempuh adanya kematian berbagai macam dari dimensi basyariah ini. Agar apa? Agar kita itu tidak saja paralel dengan dunia binatang. Jadi andaikan kita tak memiliki roh, tak memiliki akal, maka kita terperangkap dalam dunia kebinatangan. Nah, karena itu jebol dinding penjara dunia kebinatangan kita, maka kita akan mulai mendaki tangga-tangga keilahian itu. Artinya apa? Wal muradu bil mauti al i'radu an mata'id dunya. Yang disebut dengan kematian di sini yaitu kita berpaling dari kesenangan-kesenangan duniawi. Terus pertanyaannya, apa kita tidak boleh memiliki ini dan itu? Boleh, asalkan hati kita tetap suntuk untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk segala gemerlap kesenangan yang fana ini. Boleh kita memiliki segala sesuatu, boleh, asalkan hati kita tidak terebut oleh berbagai macam kesenangan yang fana itu, asalkan hati kita tetap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di antara para wali yang kaya, tapi sama sekali kekayaan itu tidak menghuni hati mereka. Kekayaan itu berada di luar hati mereka. Hati mereka steril dari apapun yang selain hadiratnya. Jadi boleh. Nah, ada sebuah hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup terkenal, yaitu mutu qablal mauti. Matilah kalian itu sebelum datangnya kematian. Oke. Kata-kata matilah kalian itu adalah al-mautul irati, yaitu kematian kehendak kepada selain hadiratnya. Jadi bukankah di dunia ini banyak sekali rayuan-rayuan,
Bukankah di dunia ini banyak sekali tipuan-tipuan? Nah, kalau kita sudah mengalami al-mautul iradi, maka adanya rayuan-rayuan, adanya tipuan-tipuan itu tidak mempan bagi diri kita. Tidak mempan bagi diri kita. Dan itu yang disebut dengan al-mautul iradi. Matilah kalian sebelum datangnya ajal. Matilah kalian sebelum datangnya kematian yang merenggut jasad kita. Jadi mati yang pertama adalah mati yang berupa pilihan diri kita. Artinya apa? Kita belajar terpukau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang bersamaan kita belajar tak tersentuh oleh pukauan apapun yang lain, tak tersentuh oleh rayuan dan tipu daya apapun yang lain. Jadi mati dari segala damba kepada segala sesuatu yang lain. Nah, apa itu mungkin? Oh, sangat mungkin. Para nabi, para wali, para sufi itu adalah orang-orang yang sudah mati damba mereka kepada segala sesuatu yang lain. Bahkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat beliau itu. Apa sabdanya? Man arada ayyanzur ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakrin radhiyallahu an. Siapa orang yang hendak menyaksikan mayat yang berjalan di atas muka bumi, maka hendaklah orang itu memandang Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu contoh dari orang yang mengalami kematian yang pertama. Contoh orang yang mengalami kematian dengan al-mautul iradi itu. Jadi Abu Bakar Siddiq itu tak punya kehendak selain kehendak Allah, tidak punya kehendak selain kehendak Rasulnya. Jadi kehendak untuk diri pribadi itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Makanya Nabi kita sampai memberikan rekomendasi tentang adanya al-mautul iradi yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq itu. Di saat itu maka utuh kehidupannya itu bersama Allah, utuh kehidupan beliau itu bersama Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu kita menekuni berbagai macam jadwal, berbagai macam proyek, tapi bersamaan dengan itu matikan diri kita dari segala damba kepada yang selainnya. Orientasikan seluruh jadwal dan kesibukan itu hanya untuk hadiratnya, walaupun melalui pintu-pintu horizontal, walaupun meliputi pintu-pintu horizontal. Nah, ini berarti apa? Pelajaran bagi diri kita untuk mengorientasikan segala gerakan kita, segala keputusan kita, segala jadwal kita hanya untuk hadiratnya semata-mata, tidak untuk siapapun yang lain. Nah, di saat itu kita berarti mengalami kematian yang pertama, dan bersamaan dengan kematian yang pertama itu maka pastilah muncul kelahiran yang kedua. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi Isa Ruhullah. Beliau menyatakan la yalijas sama malam yulad marratain. Tidak mungkin orang bisa menembus langit demi langit keilahian kalau orang itu tidak dilahirkan minimal 2 kali. Jadi kita harus mengalami adanya kelahiran-kelahiran baru, kelahiran-kelahiran kesadaran rohani diri kita, babak baru spiritualitas diri kita. Kita menjadi tercerahkan, Itulah sebabnya para nabi, para wali, para sufi itu adalah orang-orang yang tercerahkan. Kenapa? Karena mereka senantiasa mengalami kelahiran demi kelahiran.
dalam sehari mereka bisa beribu-ribu kali mengalami kelahiran, beratus-ratus kali mengalami kelahiran, terus senantiasa baru pengalaman rohani mereka. Nah, di saat itu mereka sesungguhnya sedang berada pada taman rekreasi yang senantiasa terbaharui, yaitu taman rekreasi rohani yang senantiasa baru, senantiasa anyar bagi pengalaman mereka. Nah, kematian ya, kematian basyariah kita, kematian dimensi jasad kita dan segala sesuatu yang menyertainya, yaitu kematian kehendak kepada salin hadiratnya, itu minimal ya, minimal itu mengalami adanya 4 macam kematian. Jadi di dalam kamus tasawuf ada macam 4 kematian yang mesti dialami. 1, kematian putih. Yang kedua, kematian hitam. Yang ketiga, kematian merah. Dan yang keempat adalah kematian hijau. Oke. Apa yang disebut sebagai kematian putih? Yang disebut kematian putih itu adalah kesanggupan kita untuk menahan lapar. Menahan lapar. Nah, ini bukan tanpa arti. Menahan lapar itu bisa memunculkan adanya kejernihan di dalam hati seseorang. Jadi orang yang senantiasa lapar yang bukan karena terutama karena terdesak oleh keadaan, tapi pilihan. Orang yang senantiasa menahan lapar, itu hatinya itu bisa jernih. Kalau orang lapar karena keadaan, itu bisa ngamuk malah ya, bisa ngamuk. Ini lapar sebagai wujud pilihan. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya ya, 1 tahun itu hanya makan buah-buahan dan rumputan di padang pasir itu. Setahun berikutnya itu hanya minum dari tetes-tetes air hujan dan tidak makan buah-buahan, tidak makan rumputan. Setahun berikutnya tidak makan dan tidak minum. Itu pilihan sebagai laku tirakat rohani beliau. Nah, adanya kesanggupan untuk menahan lapar ini bisa memunculkan adanya hati yang jernih. Bisa memunculkan adanya hati yang jernih. Nah, kebalikannya, orang yang senantiasa kenyang, dikit-dikit makan, terus perkara makan yang diurusi, itu sebaliknya itu bisa memperkarat hati, mengotori hati. Jadi betapa ajaran puasa itu sangat agung. Untuk apa? Untuk menjulangkan rohani, untuk membersihkan, mensucikan, menghigieniskan batin kita. Jadi karena itu kita mesti belajar untuk mengalami mati putih, yaitu kesanggupan kita menahan lapar. Nah, para sufi begitu. Para sufi itu adalah orang-orang yang sanggup untuk menahan lapar. Sufi-sufi terdahulu itu, banyak di antara mereka yang terjun ke padang pasir yang luasnya tak terkira-kira dengan tanpa membawa bekal itu loh. Jadi bekalnya itu adalah tawakal murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mereka memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya selain makanan mereka itu berupa makanan yang biasa dikonsumsi oleh kebanyakan orang, mereka hakul yakin bahwa di antara makanan mereka itu adalah zikir. Di antara makanan mereka itu adalah terhubung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di antara para sufi itu memberikan ijazah berdasarkan pengalamannya. Yaitu ketika mereka mengalami lapar tak terkira-kira,
mereka membaca sebuah surat pendek di dalam Al-Quran. Yaitu membaca li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatasyita'i was-sayf. Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatasyita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi mereka membaca surat Al-Fil ini, kemudian mereka merasa kenyang, mereka tidak lapar lagi gitu loh. Itu pengalaman rohani. Jadi karena itu manusia dengan adanya kekuatan rohani itu ternyata itu bisa tidak makan sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Setahun suntuk itu tidak makan dan tidak minum. Nah tentu saja ya, Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk orang pilihan. Nah bagaimana dengan kita? Ya kita tidak usah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita itu sering berpuasa sudah saja, itu sudah baik, sudah untung. Apakah itu puasa Daud atau puasa Senin Kemis, itu sudah untung. Sudah termasuk memiliki kesanggupan untuk menanggung kematian yang putih, menahan diri dari lapar itu. Oke, yang kedua mati hitam ya. Mati hitam itu adalah kesanggupan untuk menanggung adanya gangguan makhluk. Mungkin ada tetangga-tetangga yang usil, ada kawan-kawan yang usil dan lain semacamnya itu. Nah, kesanggupan untuk menanggung gangguan makhluk itu disebut mati hitam. Kenapa disebut sebagai mati hitam? Li syiddatihi wa li hermani an hududin nafsi bi hadzal maqam. Jadi karena orang itu sangat dahsyat di dalam mencegah adanya kekuatan nafsu untuk eksis. Nah, kekuatan nafsu untuk eksis dan tampil prima itu tuh kan tidak menghendaki adanya kita menanggung gangguan-gangguan makhluk lah. Kan tidak menghendaki adanya gangguan-gangguan makhluk. Nah, ini sanggup menanggung gangguan makhluk itu. Nah, ada sebuah kisah dari Syekh Sulaiman Ad-Darani ya. Beliau ini betul-betul sanggup untuk mengalami mati hitam. Contohnya begini. Salah satu dari tetangga beliau, Syekh Sulaiman Ad-Darani ini mau berguru kepada beliau, tapi dengan syarat, nah gurunya itu harus lolos diuji oleh calon santrinya ini. Ini kan santri kurang ajar ya, santri kurang ajar. Kalau nanti sanggup dia menahan ujian saya, kata si calon muridnya ini, maka akan saya angkat untuk menjadi guru rohani. Oke. Setelah itu si santri ini sengaja datang ke rumah Syekh Sulaiman Ad-Darani dan mengundang beliau untuk makan. Datang kemudian calon santri ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini to the point saja ya. Saya mau ngundang jenengan untuk makan-makan nanti habis zuhur di rumah saya. Ya, insya Allah, kata Syekh Sulaiman Ad-Darani itu. Nah, habis zuhur tiba. Berangkat kemudian Syekh Sulaiman Ad-Darani ini menuju tetangganya itu. Nyampe di depan rumah tetangganya itu, langsung dicaci maki. Dasar sufi tukang makan, ya kan? Dasar orang yang kalau diundang untuk makan sergap datang. Pulang. Diusir. Syekh Sulaiman Ad-Darani ini diusir. Karena diusir, pulang kemudian. Nah,
belum nyampe di rumahnya dipanggil lagi oleh calon santrinya ini. Syekh, jadi sekarang undangannya, makannya jadi, sini. Balik lagi dengan tanpa ada perubahan di raut wajah yang menunjukkan bahwa beliau ini geram, bahwa beliau ini marah. Itu tidak ada sama sekali. Wajah yang geram, wajah yang marah, tetap wajahnya datar sebagaimana semula beliau datang ke rumah tetangganya, ke calon santrinya ini. Nyampe di depan rumahnya calon santri ini, diusir lagi. Dasar Sufi doyan makan, dasar orang sangat senang diundang untuk makan-makan. Pulang lagi. Nah, setelah pulang dan belum sampai di rumahnya dipanggil lagi. Syekh, jadi sini. Makannya jadi. Datang lagi dengan tanpa adanya perubahan di raut wajah yang menunjukkan beliau itu jengkel. Tetap datang lagi. Nah, akhirnya karena datang lagi dan tetap dengan wajah yang ceria, wajah yang datar itu, si calon santri ini bertanya, Syekh, saya kagum kepada jenengan. Kagum apa? Katanya. Bagaimana mungkin saya usir jenengan sampai 3 kali dari depan rumahku ini, jenengan tidak menunjukkan adanya kejengkelan, rasa marah, kebencian kepada saya. Tetap jenengan ceria sebagaimana semula. Saya kagum. Oh, kau kagum itu? Kalau kau kagum terhadap sikapku ini, sesungguhnya cara bergurumu itu tidak perlu jauh-jauh. Nah terus gimana? Cukup kau berguru kepada anjing. Coba kau lihat anjing-anjing setelah diusir, apakah menunjukkan rasa jengkel ketika mendatangi tempat dia diusir tadi? Oh tidak. Loh, ternyata apa ya? Ternyata berguru kepada anjing atau kepada ayam yang setiap kali kita usir di halaman rumah kita, tapi kemudian datang lagi dengan tanpa adanya rasa jengkel dan kebencian itu ternyata bisa membuahkan adanya tingkatan rohani yang tinggi. Nah itu mati hitam itu, mati hitam. Kayak Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu diusir dari kampungnya sendiri loh ya. Hebat itu, diusir dari kampungnya sendiri. Saya masih ingat ketika membaca kitab Fadailu Makkah ya. Ketika beliau diusir dari kampungnya sendiri itu, ketika di tengah malam yang gulita beliau meninggalkan kampung yang telah melahirkan beliau itu. Beliau meninggalkan kampungnya sampai di dataran agak tinggi. Beliau menoleh ke arah kampungnya itu. Beliau bersabda, Mekah, sabda beliau, sesungguhnya engkau adalah tempat yang terbaik, yang termulia di dunia. Andaikan kaummu tidak mengusirku, oh Mekah, tidak ingin aku sejenak pun untuk meninggalkanmu. Jadi Nabi itu diusir oleh kaumnya sendiri dari Mekah sana. Nah, tapi beliau apakah ada rasa dendam, rasa benci, rasa marah-marah ketika terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah? Tidak, sama sekali tidak. Beliau membawa kedamaian, membawa senyuman ketika menaklukkan Mekah setelah beliau bermukim di Madinah itu. Itu menunjukkan betapa beliau sempurna mengalami mati hitam, sebagaimana beliau telah sempurna mengalami mati putih. Oke, itu mati hitam. Yang ketiga adalah mati merah. Apa itu mati merah ya? Yaitu mukhalafatun nafsi fi ghairi ma amarahullahu wa nahahu. Itu kesanggupan untuk menekuk nafsu di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah,
Nafsu itu kan maunya tidak melaksanakan perintah, ditekuk nafsu sampai akhirnya nafsu ini menjadi tunggangan di dalam kebaikan orang itu. Terus nafsu itu kan maunya menerjang larangan, ditekuklah nafsu itu, kemudian dibikin tunduk untuk menjauhi larangan-larangan itu. Nikmat melaksanakan perintah, nikmat menjauhi larangan, itu adalah bukti bagi orang yang sudah mengalami mati merah. Mati merah. Jadi mati merah itu adalah kenikmatan di dalam melaksanakan perintah dan kenikmatan menjauhi larangan. Bahkan andaikan tidak ada perintah untuk kebaikan, orang itu tetap mengerjakan kebaikan. Andaikan tidak ada larangan untuk mengerjakan keburukan, orang itu memang sudah tidak berselera mengerjakan keburukan. Itu namanya orang sudah mengalami mati merah. Mati merah. Terus yang keempat itu adalah mati hijau. Mati hijau. Apa itu mati hijau? Yaitu al-qanaah war-ridha bi kulli ma yu'ti ilahi minal ladzi wa ghairi wal qalil wa ghairihi wal jadid wa ghairihi. Itu adanya ke lapangan batin menerima apapun dari hadiratnya. Menerima apapun. Dikasih rezeki sedikit, lapang, senang, bersyukur. Dikasih rezeki banyak, lapang, senang, bersyukur. Dikasih nikmat, oke, bersyukur. Dikasih penderitaan juga bersyukur. Intinya adalah orang yang mengalami mati hijau itu, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, baik berada di dalam kekurangan maupun kecukupan, di dalam penderitaan maupun kenikmatan, senantiasa bersyukur. Bersyukur. Coba dalam sejarah itu ya, itu disebutkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah menggunakan baju yang tambalannya itu 26. Coba, apakah merasakan gengsi, malu sebagai Amirul Mukminin? Tidak, tidak. Kenapa? Karena itu pemberian Allah, dan pemberian Allah apapun wujudnya itu perlu disyukuri, perlu dinikmati. Jadi nafsunya itu sudah kehilangan berontak untuk menuntut yang wah-wah, untuk menuntut yang muluk-muluk. Sudah kehilangan berontak, sudah patuh sepenuh-penuhnya nafsunya itu untuk mengumbar gengsi dan lain semacamnya. Sudah patuh sepenuh-penuhnya. Nah, itu mati hijau. Mati hijau. Nah, kalau orang mengalami 4 macam kematian ini, yaitu mati putih, mati hitam, mati merah, dan mati hijau, maka orang akan lahir yang kedua kalinya, lahir sebagai babak baru kehadiran rohaninya yang segar. Lahir lagi dengan rohani lebih segar lagi, lahir lagi dengan rohani lebih segar lagi, terus begitu. Nah, orang yang seperti itu sesungguhnya senantiasa berada di musim semi ilahi, bergembira saja wujudnya, bergembira saja adanya, berada di tengah hamparan musim semi ilahi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka orang itu akan mengalami pendakian, akan menempuh tangga-tangga rohani, tangga-tangga keilahian. Orang itu sudah seperti mayat, mayat yang mengenal adanya alam gaib, alam yang tak disaksikan oleh orang-orang yang hidup kebanyakan ini. Orang yang seperti itu di dalam hatinya terkumpul adanya genangan rahasia keilahian. Ketika rahasia keilahian itu oleh Allah Ta'ala diletakkan di lidahnya, maka dia berbicara tentang sesuatu yang tak diketahui oleh orang kebanyakan. Karena hatinya adalah tempat rahasia keilahian.
sama ketika orang itu sudah meninggal, orang itu sudah berada di alam kubur, orang itu kemudian baru mengerti tentang hal-hal yang semula ketika hidup belum diketahui. Jadi karena itu mutu qoblal mauti, matilah sebelum datangnya ajal. Mari kita belajar mati dari kehendak-kehendak nafsu, dari berbagai macam damba kepada selain hadiratnya. Nanti kita akan hidup dengan kehidupan yang abadi, mulai dari kehidupan di dunia ini. Amin, amin ya mujibas sailin. Salam damai selalu, salam sehat selalu dari pantai selatan Yogyakarta, dari pantai Parangtritis. Bersamaan dengan ombak yang mendebur-debur, moga-moga senantiasa berdebur pula kerinduan kita kepada hadiratnya. Amin ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.